Jadi tentang pola pendidikan atau pola pengasuhan kepada anak, sebenarnya antara lembut ataukah keras selalu ada kebaikan maupun kekurangannya, ada kelebihan maupun kekurangannya. Kalau Rasulullah SAW itu menggambarkan orang Arab itu mendidik anaknya dan kemudian melepas mereka ke masa dewasa juga nanti akan menentukan itu disuruh menggembala kambing atau menggembala unta. Anak-anak yang disuruh menggembala kambing biasanya lembut luar dalam. Anak-anak yang menggembala unta itu lembut di dalam, keras di luar. Jadi contoh yang penggembala kambing di waktu kecil itu Rasulullah SAW. Contoh yang penggembala unta dari sejak kecil itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu bukan berarti salah satunya jelek atau buruk, enggak. Dua-duanya bisa menjadi kebaikan selama dia memiliki standar nilai-nilai yang baik juga. Maka dulu saya pernah mengkaji ya tentang parenting juga bersama guru kita Ustadz Muhammad Fawzil Adzim. Ini bukan soal mau demokratis atau mau otoriter, tetapi yang lebih penting adalah soal konsisten dan konsekuen tadi yang tadi kita sebutkan ya tentang qaulus sadid. Jadi meskipun keras, asalkan konsisten dan konsekuen itu juga insya Allah akan memberi dampak yang baik kepada anak. Maksudnya konsisten ya menegakkan aturan dia benar gitu ya, ngomong apa ya memang harus begitu, kemudian konsekuen kalau kita sebagai orang tua melanggar juga tidak sungkan untuk minta maaf ataupun kemudian kita mendapatkan sanksi sebagaimana anak mendapat sanksi kalau berbuat salah. Nah meskipun keras ini akan tetap menjadi kebaikan. Jadi bagi saya Indonesia Barat, Indonesia Timur sama-sama baik. Tidak ada masalah tentang apakah keras ataukah lembut. Persoalannya di apakah dia konsisten dan konsekuen ataukah tidak. Itu yang lebih penting. Jadi kalau soal kasar, nah beda lagi mungkin bahwa Islam misalnya memberikan pengajaran kalau anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, murru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun dan kalau mereka di umur 10 tahun belum mau sholat maka diizinkan memukul. Ternyata dalam syarahnya kan ada keterangan, memukul yang diperbolehkan adalah satu, tidak di muka. Jadi mukul di muka itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Nampar itu ternyata nggak boleh gitu ya. Kemudian dua pukulan itu tidak menyakitkan tapi memberi pelajaran, ya, tidak mengakibatkan cacat atau luka, jangan sampai. Itu penting. Jadi di sini kemudian ya ternyata tentang kasar ada batasan-batasan yang perlu untuk kita ikuti. Tentang keras, ya keras itu prinsip, tidak ada masalah. Yang terpenting tadi konsekuen dan konsisten. Tetapi memang perlu dihindari yang bersifat caci maki, menjatuhkan kehormatan anak kita gitu. Apalagi kemudian kata-kata yang bersifat melabeli, membandingkan. Nah, melabeli itu maksudnya apalagi label buruk, dasar bodoh. Nah, itu sesuatu yang sebaiknya memang kita hindari. Atau membandingkan, kakakmu dulu tuh waktu seumur kamu nggak gini. Ini juga kita hindari. Masing-masing anak tentu memiliki potensi dan plus minus masing-masing dan saya kira tidak ada orang yang suka dibandingkan. Kita pun sebagai orang dewasa kalau dibandingkan juga tidak berkenan di hati kita. Jadi yang terpenting prinsip-prinsip itu berjalan Bunda. Kalau soal keras atau lembut itu hanya soal keadaan geografis. Masa di sini mau berlembut-lembut nggak dengar suara dia gitu ya, karena angin lautnya keras gitu ya, karena kemudian mungkin memang diperlukan begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan, bukan soal lembut atau keras, tetapi soal konsekuen dan konsisten itu yang lebih kokoh.